Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nista Safika Nindum dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang agama, manusia, dan Islam. Pengertian dan asal-usul agama. Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, di mana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan Tuhan. Pada umumnya, suatu agama mencakup aspek-aspek sebagai berikut. 1. Aspek kredial, 2. Aspek ritual, 3. Aspek moral, 4. Aspek sosial. Asal-usul terbentuknya agama. Agama yang muncul dan berkembang dari budaya masyarakat. Agama yang disampaikan oleh orang-orang yang mendapat wahyu dari Tuhan dan ajaran yang mereka sebarkan juga berasal dari Tuhan. Agama yang berkembang dari pemikiran seorang filosof besar. Agama-agama besar. Di antara sekian banyak agama yang ada di permukaan bumi, ada beberapa agama yang dianggap besar karena ada penganutnya dan ajaran-ajarannya sistematis, yaitu agama Kristen, Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Shinto, agama Yahudi, agama Zoroaster, dan lain-lain. Islam sebagai agama fitrah. Islam adalah sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada umat manusia dengan waktu melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Fitrah dalam arti pembawaan asal manusia secara umum sejak kelahiran, bahkan sejak awal penciptaan. Nama, pengertian, dan misi Islam. Pada hari ini, aku lengkapkan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Hadis riwayat Surat Al-Maidah 5 ayat 3. Orang yang menganut, memeluk, dan mengikuti ajaran Islam disebut Muslim. Pengertian Islam secara terminologis berasal dari 3 akar kata, yaitu salam artinya damai atau kedamaian, salamah artinya keselamatan, aslama artinya berserah diri atau tunduk, patuh kepada Tuhan. Melihat akar katanya, kata Islam dapat mengandung makna sebagai berikut. 1. Memasuki kedamaian dan menciptakan rasa damai dalam kehidupan. 2. Menemukan keselamatan atau terbebas dari bencana. 3. Berserah diri atau tunduk patuh pada aturan-aturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai hidayah atau petunjuk dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang terjemahannya, "Nanti akan aku berikan kepadamu petunjuk dalam menempuh kehidupan. Siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, niscaya mereka tidak akan ditimpa rasa khawatir dan takut dalam kehidupan dan tidak akan bersedih hati." Surat Al-Baqarah 2 ayat 38. Hidayah Allah untuk manusia. Hidayah artinya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk hidup agar mereka sanggup menghadapi tantangan kehidupan dan menemukan solusi. Hidayah merupakan alat bantu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk hidup untuk mempermudah menjalani kehidupan. Islam satu-satunya hidayah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa satu-satunya hidayah yang benar diridhoinya itu adalah agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran 3 ayat 19. Dalam kedudukan sebagai hidayah bagi kehidupan manusia di dunia, agama Islam dapat berperan dan berfungsi sebagai pemberi makna bagi kehidupan manusia, alat kontrol bagi rasa emosi, pengendali nafsu, dan penyeimbang bagi kondisi psikis yang berkembang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang agama, manusia, dan Islam. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.